الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى الطهور ومأمان الأرض فالتكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن وسفينا للنجاة وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكونوا كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا يا رب في طريقة الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه وأمتنا يا الله في طريقة الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم شهود مولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد قرة عيننا محمد وصلى الله وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد tahiyati wa ihtirami, penghormatan dari lubuk hati kami keluarga Maha Guru yang mulia Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Penghormatan kami dari lubuk hati yang paling dalam atas nama keluarga yang mulia Al-Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musrid Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, terutama untuk orang-orang yang ada di hati Maulana Muhammad. Siapa yang ada di hati Nabi yang terdalam adalah ahlu baitihi, anak cucunya, darah dagingnya, entah dia alim, entah dia saleh, entah dia orang biasa. Jelas seorang cucu pasti ada di hati kakeknya, seorang cucu pasti ada di pelupuk mata kakeknya. Ahlu baiti Rasulullah jelas ada di mata Nabi Muhammad. Keluarga Al-Imamain jelas ada di mata Al-Habib Abdullah wal Habib Abdul Qadir. Saya lama tidak naik ke mimbar hall karena hormat kepada Kakanda Al-Habib Abdul Qadir yang sedang sakit, Kakanda Al-Habib Muhammad yang sedang ma'dzur, ada Kakanda Al-Ustaz Saleh, Kakanda Al-Habib Ahmad Al-Idrus. Beliau lebih tua usianya dari saya, tapi saya tadi diperintahkan langsung oleh ibunda saya, jadi saya tidak berani menolak, karena siapa yang menolak perintah seorang ibu, dia akan dilaknat langsung oleh Hadratullah Azza wa Jal. Tidak akan ada ampun. Kalau ada orang yang hadir hall tapi masih durhaka kepada ibunya, masih durhaka kepada ayahnya, jangan harap barakatul habaib sampai kepada anda. Tidak 1 juta kali tidak. Orang yang durhaka kepada orang tua tercegah dari barakat jami'il aulia, bahkan dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda masih punya ibu, masih punya ayah, jadikan azimah, pegang mereka, ikuti tata cara mereka, minta kepada mereka da'awat salihah, karena doaul ab, doaul tidak akan ditolak oleh Hadrat
rahmatullah azza wa jalla. Kedua, saya tidak lupakan para alim ulama yang hadir, para pejabat yang hadir, meskipun saya perlu ingatkan kepada para pejabat, dari dulu ayahanda saya Al-Habib Abdullah, datuk saya Al-Habib Abdul Qadir tidak pernah ikut campur politik, tidak mengerti pilpres, tidak mengerti pilkada. Mereka hanya mengerti siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, siratal muttaqin, yang dititi oleh al-mursalin. Mereka hanya tahu mengajarkan la ilaha illallah, hanya mengerti mengajarkan la ilaha illallah. Hanya ada di hati mereka pagi, siang, sore, malam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terkenang sebuah kata mutiara dari Sayyidina Al-Walid, bahwa beliau kalau melihat ayahnya Al-Habib Abdul Qadir sering tertidur karena kalau malam beliau sholatnya tidak kurang dari 200 rakaat. Beliau tidak pernah berfoya-foya di mata, berfoya-foya di telinga, berfoya-foya di mulut dengan malazud dunia. Tidak ada TV yang beliau tonton, tidak ada koran yang beliau baca. Hidup Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi hanya kitab, kitab, dan kitab. Sehingga beliau terkadang kalau mengajar tertidur, terkadang kalau tertidur terdengar lirih dari, maaf bahasa Jawanya, ngorok. Ada suara kalau orang tertidur didengarkan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah. Anda tahu bunyinya apa? Kalimatu la ilaha illallah. Saat tertidur yang keluar di mulutnya kalimatu la ilaha illallah, kalimatu la ilaha illallah. Kita rindu majelis-majelis yang diisi dengan murni oleh kalimat la ilaha illallah. Kita rindu muka-muka yang tidak kenal apa-apa, hanya mengenal la ilaha illallah. Sayyidil Walid mengatakan kalau beliau merintih mendekati Idul Fitr, beliau sering mengeluh, saya akan ziarah kepada siapa? Kata beliau di akhir-akhir umurnya. Al-Habib Alwi Al-Habsyi Solo sudah wafat. Habib Ali bin Husain Bungur yang mengatakan la yadkhulu hadzal ma'had illa sa'id, tidak masuk Darul Hadis kecuali orang yang dicatat minas su'ada. Orang-orang sa'id itu yang berkata Mufti Jakarta Habib Ali bin Husain Attas. Beliau katakan Habib Ali bin Husain telah wafat. Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habasyi Kuitang telah berpulang ke Hadratullah. Al-Habib Alwi Al-Haddad Bogor sudah meninggal. Beliau ucapkan untayan bait dari Al-Imam Al-Haddad, fawa asafi, alangkah ruginya aku, kata beliau, in muttu min qabli an ara wujuhan, apabila saya meninggal sebelum menatap wajah-wajah, sebelum menatap muka-muka, alaiha nuru ilmin wa khasyati, yang berpancaran di mukanya cahaya ilmu dan cahaya takut kepada Allah. Ini yang hilang dari ulama-ulama kita, dari mudarris-mudarris kita, dari khatib-khatib kita, alimul lisan banyak dijumpa, tetapi al-awliya 1 juta orang belum tentu kita temukan 1 orang di akhir zaman, saudara-saudara. Tolong jangan tersinggung dengan kata-kata saya. Saya lama menjadi penceramah, tapi saya mengaku saya bukan alim khasyi, tidak. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas menerangkan bahwa penceramah-penceramah beliau utarakan ibarat kicauan-kicauan burung di atas mimbar, tapi memang bermanfaat, tidak boleh ditinggal. Bila Anda telah tahu bahwa semakin dekat hari kiamat, semakin jarang alim Rabbani, boleh Anda cari di
tapi hatinya selalu terkenang-kenang hadratullah, berpindah dari ingat kepada Allah, ingat kepada Muhammadur Rasulullah. Tolong katakan kepada saya di mana mereka berada, saudara. Saya sempat lama berkeliling ke Asia, saya pernah ke Hadramaut, saya pernah ke Makkah. Saya tidak bilang tidak ada aulia, jelas. Laulahumu bainal anami ladukdikat jibalan wardan dartikabil khatiyati, kata Imam Al-Haddad. Kalau para wali habis, gunung hancur, kiamat datang, kata Habib Abdullah Haddad. Walaulahumu bainal anami ladukdikat jibalan wardan dartikabil khatiyati. Tetapi di akhir zaman mereka tidak terlihat, ditutup oleh Allah bisitrihil jamil, tidak terlihat, saudara. Kalau kita cari, kita masuki lorong-lorong gang-gang, kampung-kampung di kota-kota dan negara-negara, sulit mencari ulama seperti Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, apalagi seperti Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semisal Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, semisal Abul Hasan Asy-Syadzili yang setiap malam buka telinga Anda, setiap malam bermimpi Rasulullah, setiap malam bermimpi Rasulullah. Begitu tertidur yang muncul di alam mimpinya Muhammad Rasulullah. Kalau orang-orang seperti itu sudah tidak ada, kita harus bersyukur. Ana al-lail wa atrafan nahar, malam bersyukur, siang bersyukur. Mensyukuri apa? Allah masih menakdirkan adanya hal-hal para wali. Allah masih menghidupkan hal Al-Habib Abdul Qadir, walhamdulillah. Hal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di semua tempat masih hidup sebagai pelipur lara, penghilang dahaga, penebus kerinduan orang-orang yang cinta kepada Al-Awliya. Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir pernah mengutarakan hadis. Karena saya tidak cerdas, saya tidak hafal isnadnya, tapi kalimat dari beliau saya masih hafal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba awliya Allah, man ahabba awliya Allah, terutama kaum-kaum awam, ingat-ingat hadis ini, masukkan di telinga, oper ke hati Anda. Jangan sampai lupa, ikat di otak Anda satu hadis untuk Anda bawa oleh-oleh buat keluarga Anda, sehingga Anda pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi dengan ilm, walau hadisan wahidah, meskipun dengan satu hadis. Melaksanakan perintah Sayyidina Al-Walid, beliau sering menerangkan kepada muridnya, sampaikan hadisku di tempat-tempat walaupun satu hadis, kata beliau. Saya lanjutkan hadisnya. Man ahabba awliya Allah, siapa yang mencintai para wali, wa amila ta'at, kemudian sholatnya benar, subuhnya tidak berbarengan dengan keluarnya matahari. Anda harus tahu, siapa yang tidak sholat subuh mahrumun min barakatil awliya. Percuma Anda hajar khol kalau Anda masih anti sholat subuh. Sayyidul Warid menerangkan hadis, man taraka salat subhi marratan, siapa tidak salat subuh satu kali, ja'alahu Allah Ta'ala mal'unan madal abad, seumur jagat. Saya ulangi, seumur jagat, kata Nabi, dia akan selalu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Salat subuh satu kali. Saya teruskan hadisnya, wa amila ta'at, sebelum subuh dia nantikan untaian azan yang terasa lebih lezat di telinganya dari lagu-lagu pembangkit hawa nafsu birahi. Dia dengarkan untaian azan dengan nikmat, sebab dia tahu ajaran Maulana Muhammad, kalau ada azan yafirru syaitan akan lari. Kalau ada azan dikumandangkan sejauh azan itu terdengar, pahala tercatat bagi yang azan, bagi yang mendengar, dan akan menjadi saksi dia yaumul qiyamah, saudara. Kenikmatan mendengar azan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak pernah saya dengar lagi orang berkata, telinga saya nikmat mendengar azan subuh.
Bagaimana dia akan merasa nikmat mendengar azan subuh, bangunnya bercengkrama dengan matahari, saudara, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah meninggal. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau subuh dijaga, zuhur dijaga, asar dijaga, maghrib dijaga, isya dijaga, akan muncul jaminan. Kalau jaminan berasal dari Muhammad Rasulullah, dijamin tidak ada dusta. Karena Nabi mulai kecil sudah al-amin, di dalam tidurnya tidak ada dusta, apalagi di alam jaga. Akan muncul jaminan dari Sayyiduna Maulana Muhammad, dari Habibuna wa Syafi'una Muhammad, dari yang kita harapkan syafaatnya di alam dunia dan di alam langgeng Maulana Muhammad. Apa jaminan itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba awliya Allah wa amila ta'at kana fil jannah. Dia akan dijamin menjadi penduduk langgeng di dalam surga Allah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Saya tutup sambutan singkat saya ini dengan da'awat, dengan munajat, dengan bertawassul. Pertama-tama, siapapun saya dan Anda pantas kalau merendahkan diri di hadapan Hadratullah. Pantas kalau tadhallu, menundukkan kepala. Sayyidul Walid sering mengatakan beliau kalau membeat umat masuk ke dalam tariqah alawiyah selalu disuruh berdiri. Kata beliau, bukan hormat kepada saya, tapi hormat kepada Hadratullah Azza wa Jalla. Pantas kalau saya, Anda, laki, wanita, menundukkan kepala. Pertama, hormat kepada Hadratullah. Kedua, hormat kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Ketiga, terutama para santri, entah santri darah hadis, entah santri tariqah, atau yang bukan santri tetapi minal muhibbin, cinta kepada al-imamain. Kita tundukkan kepala kita dari lubuk hati yang paling dalam. Kita meminta agar dosa-dosa kita diampuni Allah. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Setiap orang yang melangkahkan kakinya ke dalam haul Al-Habib Abdul Qadir, datang ke haul Al-Habib Abdullah, saya tahu di hati saya dan Anda ada harapan. Kita telah lama berdoa di dalam rumah-rumah kita, di malam-malam kita bangun bertahajud, karena ingin bahwa kita abdan muznib, kita penuh dosa, saudara. Sudah mengaku sajalah, saya banyak dosa, Anda banyak dosa, akui saja. Kita ahlul dzunub, ahlul dzunub, ahlul dzunub. Di masa remaja, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma astur uyubana, tutup aib-aib kami ya Allah. Kalau dosa kami dibuka, kami malu berdiri di sini, kami malu duduk di sini. Kalau aib Anda dibuka oleh malaikat raqib wal atid, Anda akan malu. Malu memakai pakaian putih, malu duduk di hall para wali, malu berdiri ceramah, malu karena banyak dosa. Akui saja, kita dulubi mithlu adadir rimali, jumlah pasir belum sebanyak jumlah dosa kita. Ayuhal hadir, lebih banyak dosa kita dari hitungan pasir, kerikil, hujan. Ketika masa baru-baru balik, kita dengan setan berkawan, berteman, bersahabat, jatuh cinta, bahkan mirip suami istri. Bangun tidur menentang Allah, akan berjalan keluar yang dicari wanita, menentang Allah dengan mata, akan tidur yang diingat wanita. Bibarakatil Habib Abdul Qadir, kami hadir di hallnya orang suci ya Allah. Al-Imam Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir, diakui beliau orang suci, bukan nabi tapi suci, bukan maksum tapi mahfuz. Ya Syekhana Al-Qutb, qum ahdur karamatahum, yushfa biha man sagum, yushfa biha man sagum.
sembuhkan penyakit batin kami ya Habib Abdul Qadir. Tawajjah ilallah agar dosa-dosa kami disucikan, agar kami dimandikan dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan nadarat Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah. Semua murid-murid mengaku di hadapan paduka, kami ahli dosa, kami ahli dosa, kami ahli noda, kami dajjal, kami kazzab, kami murai, kami mudda'i, la khair fina, tidak ada kebaikan sama sekali. Yang tersisa hanya mahabbah, hanya cinta kepada paduka, cinta kepada Habib Abdul Qadir, cinta kepada Habib Abdullah, cinta kepada aulia, cinta kepada anbiya, cinta kepada Rasul, cinta kepada Maulana Muhammad, cinta kepada Maulana Rasulullah, mahabbah gawiyah azimah syadidah dengan Maulana Muhammad, dengan Maulana Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kull Muhammadan sayyidal kaunaini wal fariqaini min urbin wa min wal habib alladhi turja shafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.